Banyak sekali trader pemula yang memaksakan untuk langsung terjun ke dalam trading forex tanpa mengetahui istilah-istilah penting yang ada di dalam trading forex. Apa saja sih istilah penting di dalam trading forex? Simak terus videonya sampai selesai. Halo semuanya, masih di Ilham TV bersama saya Ilham Junior Pratama. Di channel ini kalian akan menemukan informasi dan juga strategi seputar financial market, baik itu kripto, saham, dan juga forex. So, bagi kalian yang baru pertama kali lihat channel ini, langsung aja klik tombol subscribe. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian istilah penting di dalam trading forex. Apa saja sih? Yang pertama adalah leverage. Leverage adalah daya ungkit yang dimana kalian bisa melakukan trading dengan modal atau jumlah yang lebih besar daripada modal yang kalian depositkan ke dalam akun real kalian. Nah, broker menyediakan jumlah leverage yang berbeda-beda. Yang pertama ada 100 banding 1, 200 banding 1, 500 banding 1, 1000 banding 1, bahkan sampai 2000 banding 1. Nah, contoh misalkan kita menggunakan leverage 100 banding 1. Lalu, dana yang kita depositkan ke dalam akun adalah 1 juta rupiah. Berarti saat kita melakukan transaksi atau open posisi, modal kita menjadi 100 juta rupiah ketika open posisi. Nah, itu tandanya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar hanya dengan modal yang kecil. Nah, kalian harus ingat juga, semakin besar jumlah leverage, maka semakin besar pula resiko yang akan kalian dapatkan nantinya. Nah, poin penting yang kedua adalah margin. Margin adalah dana jaminan untuk membuka posisi. Ya, nah misalkan margin yang kalian depositkan adalah 1 juta rupiah. Lalu kalian menggunakan leverage 100 banding 1. Itu tandanya margin kalian dikalikan 100 kali lipat dengan leverage 100 banding 1. Jadi 100 juta rupiah ketika open posisi. Nah, lalu 99 jutanya dari mana? 99 jutanya adalah dari broker tersebut yang kalian gunakan. Broker tersebut meminjamkan 99 juta rupiah agar kalian bisa melakukan open posisi hanya dengan margin 1 juta rupiah saja. Seperti itu. Nah, lalu jika kalian mendapatkan keuntungan atau profit, maka 100% keuntungannya adalah milik kalian semua. Namun, jika kalian mengalami loss atau kerugian, maka broker tidak mau menanggung resikonya. Jadi, jika kalian loss atau mengalami kerugian, yang akan dijadikan jaminan sebagai resikonya adalah keseluruhan margin kalian yang kalian depositkan ke dalam akun real kalian. Nah, perlu kalian ketahui, jika margin kalian semakin menipis dan mau habis, maka broker akan menutup transaksi kalian atau open posisi kalian secara paksa. Karena margin kalian sudah menipis, itu dinamakan dengan margin call. Nah, istilah penting yang nomor 3 adalah spread. Spread adalah sebaran atau selisih antara nilai jual dan juga nilai beli. Nah, di sini saya akan analogikan dengan 1 gram emas, harga 1 gram emas. Nah, harga 1 gram emas misalnya 1 juta rupiah. Lalu kalian pergi ke toko emas dan ingin membeli 1 gram emas di harga 1 juta rupiah. Nah, toko emas tersebut akan memberi kalian di harga 1.100.000 rupiah. Nah, itu saat membeli. Nah, lalu kalian ingin menjual emas tersebut dengan jumlah yang sama 1 gram di harga 1 juta rupiah. Toko emas tersebut akan menerima di harga 900.000 rupiah. Loh, kok ada selisih 100.000 Kang Ilham? Nah, selisih 100.000 itu adalah keuntungan bagi si toko emas tersebut. Jadi kesimpulannya adalah spread adalah komisi bagi broker tertentu ketika seorang trader melakukan transaksi baik jual ataupun beli. Selisihnya menjadi komisi si broker tersebut. Nah, perlu kalian ketahui,
Semakin tinggi jumlah spread, maka semakin sulit dan lama kita mendapatkan keuntungan. Lalu, jika jumlah spread semakin rendah, maka kita semakin cepat untuk mendapatkan keuntungan. Nah, setiap broker memiliki jumlah spread yang berbeda-beda. Ya, setiap pair juga memiliki jumlah spread yang berbeda-beda. Kalian bisa buka MetaTrader 4 kalian, di sebelah kiri di bawah mata uang ada sebaran. Nah, itu adalah jumlah spread yang akan kalian pilih nantinya ketika bertrading. Jadi, pilihlah jumlah spread yang paling rendah, misalkan pasar Euro USD untuk melakukan trading. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, spread ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fixed spread dan juga floating spread. Nah, untuk fixed spread ini adalah jumlah komisi broker yang nilainya akan tetap sama dalam kondisi apapun. Nah, jika floating spread adalah jumlah komisi broker yang akan berubah mengikuti sentimen fundamental dari mata uang tertentu. Nah, istilah penting yang keempat adalah lot. Lot adalah standar ukuran dari kontrak yang akan kita tradingkan nantinya, atau yang sering disebut dengan kontrak size. Nah, lot ini terbagi menjadi 4 tergantung dari akun yang akan kita pilih nantinya. Yang pertama adalah lot standar dengan jumlah kontrak per unit 100.000 dengan volume 1 lot. Jumlah per pipnya adalah 10 US dollar per pip. Nah, lot yang kedua adalah lot mini dengan jumlah kontrak per unit 10.000, volume 0,1 lot. Jumlah per pipnya adalah 1 US dollar per pip. Lalu lot mikro dengan jumlah kontrak per unit yaitu 1000 dan volume 0,01 lot. Lalu jumlah per pipnya adalah 0,1 US dollar per pip. Lalu lot nano dengan jumlah kontrak per unit yaitu 100 dengan volume 0,001 lot dengan jumlah per pip 0,01 US dollar per pip. Nah, kontrak ini berfungsi untuk menghitung keuntungan dan juga kerugian saat kita melakukan trading nantinya. Tapi kalian gak perlu bingung, nanti di akhir video saya akan buatkan cara menghitungnya dengan mudah dan simpel. Nah, istilah penting yang kelima adalah pips. Nah, ini yang terakhir ya, pips. Pips adalah singkatan dari price interest point atau satuan poin terkecil yang mewakili pergerakan harga dalam trading forex. Oleh karena itu, akumulasi keuntungan dan juga kerugian saat kalian bertrading itu dihitung dari jumlah pip yang kalian dapatkan. Yang kalian dapatkan dari pertama kalian open posisi sampai tutup posisi. Nah, nilai 1 poin pip itu bervariasi tergantung dari pasangan mata uang yang kalian tradingkan nantinya. Contoh, satuan pip pada pair Euro USD, USD Jepang Yen, dan XAU USD itu berbeda. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar ini menunjukkan pair Euro USD di harga 1.04423. Nah, angka yang terakhir ini semuanya anggap kalian 0 ya. Kalian anggap 0. Nah, kenapa Kang Ilham anggap 0? Karena jika kalian menghitung dengan angka yang akhir, namanya bukan pip lagi, melainkan poin. Nah, nanti saya jelaskan ya. Nah, gini. Misalkan hitungan 1 poin pip dari pair Euro USD adalah angka keempat setelah titik. Nah, ini untuk hitungan dari pair Euro USD ya. Pair Euro USD adalah 1 poin pipnya angka keempat setelah titik. Berarti angka berapa? Angka
2 ya, karena yang akhirnya dianggap 0 ya. Nah, yang 2 itu adalah pip. Berarti kalau misalkan pair USD Euro USD naik dari 1.04420 naik ke 1.04430, itu tandanya Euro USD naik 1 pip atau 10 poin. Paham ya? Naik 1 pip, kalau dihitung dengan ekornya, angka di akhir menjadi poin, jadi 10 poin. Oke, lanjut. Hitungan 1 poin pip dari USD Jepang Yen adalah angka kedua setelah titik. Berarti angka kedua setelah titik berapa dari USD JPY? Yaitu 0. Oke. Nah, harga USD JPY saat ini 134.500. Nah, lalu naik ke 134.510. Berarti USD Jepang Yen naik 1 pip atau 10 poin. Nah, lanjut ke XAU USD. Harga hitungan 1 poin pip dari XAU USD adalah angka ke-1 setelah titik. Berarti berapa? 7 ya. Nah, harga XAU USD sekarang 1831.790. Lalu naik ke 1831.890. Maka dari itu pair XAU USD naik 1 pip atau 10 poin. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian nggak perlu bingung ya, karena di sini saya akan membuatkan cara menghitungnya agar lebih simpel, supaya kalian paham cara menghitung keuntungan dan kerugian saat bertrading di Forex. Oke, langsung saja ke cara menghitung yang simpelnya. Nah, untuk cara menghitung simpel dan mudahnya ya teman-teman, menghitung keuntungan dan juga menghitung kerugian. Nah, pertama-tama di sini saya akan menghitung untuk keuntungannya terlebih dahulu. Nah, jadi kalian gak perlu pusing-pusing menghitung pipsnya, tidak perlu pusing-pusing menghitung poinnya ya teman-teman. Dengan perhitungan yang saya praktekkan ini nanti akan sendirinya tercipta poin atau pipsnya ya teman-teman. Nah, untuk menghitung keuntungan kalian harus mencatat rumusnya terlebih dahulu. Nah, rumusnya untuk menghitung keuntungan adalah, kalian catat ya, take profit dikurangi harga open posisi dikali nilai kontrak dikali lot ya. Nah, kalian catat dulu. Nah, untuk menghitung kerugian rumusnya adalah harga open posisi dikurangi harga stop loss dikali nilai kontrak dikali lot. Oke, kalian catat dulu. Nah, pertama-tama di sini saya akan menghitung keuntungannya terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk menghitung keuntungan kalian simpan dulu di mana titik take profit kalian, ya. Nah, seperti ini saya sudah simpan titik take profit saya di harga tertinggi, di high-nya ya, teman-teman di sini. Dan untuk harga open posisi, misalnya open posisi di sini ya teman-teman ya. Nah, di area support ini ya teman-teman. Nah, untuk stop loss-nya juga sudah saya tetapkan di area support paling rendahnya di sini ya teman-teman. Nah, saya selalu menerapkan 1:2. 1 untuk stop loss-nya dan 2 untuk take profit-nya. Kalau misalkan kita pasang di sini garis, di sini akan menjadi 1:2 ya teman-teman. Nah, kalian lihat, ini stop loss 1 ruangan ini, dan untuk take profit-nya 2. Oke, paham ya? Nah, saya hapus lagi ini supaya kalian gak bingung. Nah, di sini untuk menghitung keuntungan adalah take profit dikurangi harga open posisi. Oke, saya siapkan dulu
ini kalian baca ya, take profit, harga open posisi, ini stop lossnya. Anggap kita sedang open posisi buy, oke. Nah, dan dia naik ya. Anggap kita sudah take profit di sini. Harga sudah mencapai titik take profit kita. Nah, saya akan buka kalkulator ya, teman-teman. Nah, di sini rumus menghitung keuntungan adalah take profit dikurangi open posisi. Berarti take profit dikurangi harga open posisi. Harga take profit kita adalah di sini 1.230 80 1 titik atau koma 230 80. Oke, dikurangi harga open posisi kita, nah yang ini ya, 1.22354, 1.22354. Nah, sama dengan 0,00726. Nah, 726 ini adalah 726 poin yang kita dapat ketika kita sudah take profit. Itu poin. Kalau misalkan pips adalah 72 pips. Ya, 72 pips, 726 poin. Oke, paham ya? Nah, ini hasil dari take profit dikurangi harga open posisi. Lalu kita kalikan nilai kontrak sesuai dengan rumus ya. Nah, nilai kontrak di lot standar yaitu 100.000 per unit ya, kali 100.000. Oke, sama dengan 726 US dollar. Nah, di sini kalian mendapatkan keuntungan 726 US dollar jika menggunakan satu lot. Oke, dengan volume 1 lot ya. Nah, bagaimana Kang Ilham kalau misalkan kita open posisi dengan 0,1 lot? 0,1 lot berarti dikalikan 0,1 lot. 0,1 lotnya sama dengan 72,6 US dollar. Berarti kalian mendapatkan keuntungan 72 US dollar jika open posisi dengan 0,1 lot. Lalu jika kita open posisi 0,01 lot, berapa? Kita kalikan lagi. Kali 726 ya tadi ya. 726 ya, jika satu lot kan tadi kita dapat 726 US dollar. Kita kalikan 0,01 lot sama dengan 7,26 US dollar. Berarti jika kita open posisi dengan 0,01 lot, maka kita akan mendapatkan keuntungan 7,26 US dollar. Paham ya untuk menghitung keuntungan. Nah, itu untuk menghitung keuntungannya. Nah, kalau misalkan kalian kurang paham, kalian bisa putar ulang, nanti kalian bakal paham ya. Nah, sekarang untuk menghitung kerugian. Nah, sesuai dengan rumus. Nah, di sini anggap kita akan open posisi sell ya, teman-teman. Kita edit dulu di sini. Bentar. Nah, kita akan edit dulu di sini menjadi OP sell. Sorry. Kita akan open posisi sell. Nah, oke, kita akan open posisi sell. Ini akan menjadi take profitnya ya. Ini akan menjadi take profitnya. Kita rubah menjadi take profit atau TP. Oke. Dan di sini saya akan ubah menjadi, bentar saya geser dulu ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini. Nah, untuk ini
kita rubah menjadi yang namanya stop loss. Bentar. Nah, kita rubah menjadi stop loss atau SL kita. Oke. Nah, saya pindahkan ke sini ya. Nah, untuk take profitnya kita pindahkan juga untuk 1:2. Nah, kita anggap di sini. Oke, atau di ya sini ya. Nah, untuk take profitnya di sini. Oke, fix ya. Kita open posisi sell di sini, take profitnya di sini, dan stop lossnya di sini. Nah, untuk rumus menghitung kerugian adalah harga open posisi dikurangi stop loss. Ya, harga open posisi dikurangi stop loss. Oke, kita buka lagi kalkulator. Harga open posisi kita adalah 1.22354. 22354 ya, dikurangi stop loss. Harga stop loss kita berapa? 1,22762. 1,22762 sama dengan minus 0,00408, berarti minus 400 poin atau minus 40 pips. Paham ya? Nah, lalu dikalikan nilai kontrak standar ya, yaitu 100.000. 100.000 sama dengan kita minus 408 US dollar. Itu jika kita open posisi dengan 1 lot. Nah, bagaimana dengan 0,1 lot? 0,1 lot kita kalikan dengan lot kita 0,1 lot sama dengan kita minus 40 US dollar, 8. Oke, kita ulangi kita ulangi ya. 1,22354 1,2254 dikurangi harga stop loss kita 1,22762. 1,22762 sama dengan 1,22354 dikurangi harga stop loss kita 22762 sama dengan, nah yang tadi ya, lalu dikalikan nilai kontrak kita 100.000 sama dengan minus 408. Tadi kan dengan lot 1 udah, dengan lot 0,1 udah. Nah, sekarang apabila kita open posisi dengan 0,01 lot, berarti kita kalikan 0,01 lot sama dengan kita rugi 4,08 US dollar. Nah, seperti itu ya teman-teman, kurang lebih untuk cara menghitung keuntungan dan juga kerugian. Kalian bisa putar-putar ulang sampai kalian paham. Nah, mudah-mudahan ke-5 istilah penting di dalam dunia trading forex ini kalian bisa pahami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan juga cara menghitung simpel dan mudahnya. Jadi kalian gak usah bingung ya cara menghitung keuntungan dan juga kerugian. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga di subscribe. Dan sampai jumpa di pertemuan ketiga. See you next video.